Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, insya Allah kalian dalam kondisi yang baik. Kabar pun insya Allah dalam kondisi yang baik. Pada pagi hari ini Pak Bari akan melanjutkan materi matematika ya, materi matematika yang sudah Pak Bari dan Bu Ira sampaikan. Nah, kalau pada minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi hitung pembagian bilangan bulat. Lalu ada materi tentang distributif, asosiatif, dan komutatif. Nah, pada pagi hari ini Pak Bari akan menyampaikan atau melanjutkan materi tentang gabungannya. Digabungin tuh jadi tuh penjumlahan, perkalian, pembagian, gabungin. Namanya operasi hitung campuran. Oke? Namanya operasi hitung campuran. Ya. Operasi hitung campuran mana, Pak? Ya, ini operasi hitung campurannya ya. Nah, namun seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, lalu memberikan kita sehat walafiat, serta memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk operasi hitung campuran pada bilangan bulat sedikit berbeda dengan operasi hitung yang kemarin. Kalau operasi hitung kemarin kan kalian cuma 2 dikali 3 sama dengan sekian, sekian dibagi sekian sama dengan sekian. Nah, kalau ini ada sedikit peraturannya. Peraturannya apa aja, Pak? Ini peraturannya dibaca ya. Yang pertama, dalam operasi hitung campuran apabila bertemu dengan tanda kurung, ya, apabila bertemu dengan tanda kurung, ingat tanda kurungnya bukan tanda kurung bilangan negatif ya. Contoh nih, 2 ditambah negatif 3. Negatif 3 kan dikurungin tuh. Itu bukan itu maksudnya. Itu bukan operasi hitung. Itu adalah tanda kurung bilangan negatif. Tapi kalau operasi hitung tuh gini contoh. 5 dikali negatif 4 dikurung itu 5 ya sampai 4-nya. Nah, itu operasi hitung. Ada operasi hitung di tengah-tengahnya ya. Kembali lagi, jika dalam operasi hitung bilangan campuran menemukan tanda kurung, maka tanda kurunglah yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, paham ya? Contoh, misalkan contoh 5 dikali ya, 5 dikali kurung buka 8 dikurangi 3. Lagi lagi 5 dikali kurung buka 8 dikurangi 3 kurung tutup. Nah, di sini ada 2 operasi hitung. Itu udah masuk dalam operasi hitung campuran ya. Ada 2 operasi hitung, ada perkalian dan ada pengurangan. Nah, secara aturan harusnya perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu. Namun di sini ada tanda kurung ya. Ada tanda kurung. 5 dikali 8 dikurangi 3 ya. Di tanda kurung sama dengan 5 dikali 5-nya kita turunkan. 5 dikali 8 dikurangi 3. Ya, ini dikerjakan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Sehingga menghasilkan 5 dikali 5 sama dengan berapa? 25. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagian lagi sekali lagi, apabila ada di dalam operasi hitung terdapat tanda kurung, maka tanda kurung tersebut yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika hanya terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, dikerjakan urut dari kiri ya. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, dikerjakan urut dari kiri. Ya, jadi kalau ada operasi hitung, perkalian, penjumlahan itu dikerjakan dari kiri ya. Jika dapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dan operasi hitung perkalian atau pembagian, dikerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Atau gini deh. Nih, Bapak kasih contoh singkatnya dulu deh. Ada contoh soal kayak gini. Contoh soal kayak gini. 5 ditambah 8 dikali 2. 5 ditambah 8 dikali 2.
Kalau dari kiri harusnya 5 yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ulangi. 5 dikali 8 ditambah 2. 5 dikali 8 tambah 2 ya. Ya, oke. Tadi soalnya apa ya? Bapak lupa, nggak apa-apa deh. Bapak ganti aja ya, Bapak ganti aja cara soalnya gini nih. Ulangi. Ini cara soal seperti ini. 5 ya, 5 ditambah 8 dikali 2. 5 ditambah 8 dikali 2. Contoh soalnya tadi kita hilangin aja, Bapak lupa tadi. 5 ditambah 8 dikali 2. Nah, di sini kan harusnya dikerjakan terlebih dahulu dari kiri kalau secara aturan. Namun di sini lihat ada perkalian di belakangnya. Maka ketika bertemu operasi penjumlahan dan perkalian, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu, ya. Berarti 5 kita turunkan. 5 ditambah 8 dikali 2 dulu. 5 ditambah 8 dikali 2 berapa? 16. Nah, lalu tinggal dijumlahkan dengan 5 tambah 16. Berapa jadinya? Ya. 5 tambah 16 21 ya. 21. Oke. Nah, jadi untuk operasi hitung, apabila operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu namanya setingkat. Silakan kita kerjakan terlebih dahulu dari kiri ya. Contoh. 5 ditambah 10 dikurangi 3. Ini nih. 5 ditambah 10 dikurangi 3. 5 ditambah 10 ya dikurangi 3. Nah, ini kan ada dua operasi hitung, ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dari kiri. 5 ditambah 10 kurangi 3. 5 tambah 10 berapa? 15 dikurangi 3. Berapa? Sama dengan 12. Nah, ini namanya operasi hitung setingkat ini ya. Lalu contoh lagi, misalkan 5 dikali 10 ya, 5 dikali 10 dibagi 2 misalkan. 5 dikali 10 dibagi 2. Nah, perkalian dengan pembagian juga ini setingkat. Silakan kita kerjakan terlebih dahulu dari kiri. 5 dikali 10 sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, berbeda halnya apabila terdapat operasi hitung, ada perkaliannya, ada penjumlahannya, ada pengurangannya, dan ada pembagiannya. Maka yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Oke? Maka yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Contoh kalian. Kasih yang gampang apa yang susah ya? Kasih yang bentar. Baca dulu contoh yang gampang aja deh ya. Nih, misalkan contoh seperti ini. 600 tadi kan? Nih, contoh. 600 dikali negatif 3 ya. 600 dikali negatif 3 dibagi negatif 90. Pak Baras lagi. 600 dikali negatif 3 dibagi negatif 90. Aduh Pak, pusing nih Pak. Banyak banget negatifnya Pak. Nggak pusing. Kita identifikasi dulu soalnya. Ini soal adalah soal bilangan bulat, ada negatifnya. Pak, ada tanda kurungnya. Itu bukan tanda kurung operasi hitung, tapi tanda kurung bilangan negatif. Nah, operasi hitung ada berapa? Ada 2, ada perkalian dan ada pembagian ya. Maka yang mana kita kerjakan terlebih dahulu Pak? Kita kerjakan dari kiri. Kenapa dari kiri? Kita urut dari kiri. Karena antara perkalian dengan pembagian ini setingkat ya. 600 dikali negatif 3. 600 dikali dengan 3, 600 nya bilangan positif dikali dengan bilangan negatif 3 ya, dikali negatif. Ingat, positif dikali negatif sama dengan negatif, hasilnya negatif ya. 600 dikali 3 sama dengan 1800, berarti 1800 negatif, atau negatif 1800. Selesai sampai sini? Belum, masih ada. Jadi kan tadi baru perkalian dibagi negatif 90, berarti tinggal negatif 1800 dibagi negatif 90. Ingat materi yang sebelumnya. Negatif dibagi negatif. Negatif dibagi negatif. Berarti hasilnya positif. 1800 dibagi 90 sama dengan 2.
Bisa sampai di sini? Bisa kagak? Nah, ya. Bisa. Oke, alhamdulillah. Satu contoh soal lagi. Perhatikan. Negatif 25 ya, negatif 25 dikali 25 dikurangi negatif 15. Baris lagi. Negatif 25, paham? Negatif 25 dikali kurung buka ya, kurung buka 25 dikurangi negatif 15. Betul. Pak, di sini terlalu banyak benda kurungnya, pusing saya, Pak. Nah, lihat. Pertama, identifikasi dulu soal yang Bapak dibilang. Di sini walaupun banyak tanda kurung, tapi berbeda-beda tanda kurungnya. Yang pertama, negatif 25 dikurungin. Kenapa dikurungin? Karena ini adalah bilangan negatif. Lalu dikali 25 dikurangi negatif 15. Nah, 25 sampai ke negatif 15 dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena ini operasi hitung. Nah, ini operasi hitung. Nah, inilah yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Lalu di dalam tanda kurung tersebut ada tanda kurung lagi, yaitu negatif 15-nya dikurungin. Itu bukan operasi hitungnya ya, tapi itu karena bilangan negatif. Jadi mana kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, tadi ya yang 25 dikurangi negatif 15 ini dikerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada tanda kurungnya. 25 dikurangi negatif 15 ya. Sama dengan berapa? 25 dikurangi negatif 15. Negatif ketemu negatif, min ketemu min menjadi plus. Berarti 25 ditambah 15 sama dengan 40. Nah, tinggal diturunin negatif 25-nya. Negatif 25 dikali 40. Nah, 40 dari mana, Pak? Dari yang tadi. Dari yang mana? Dari 25 dikurangi negatif 15 ya. Jadi tinggal negatif 25 dikali 40. Negatif 25 bilangan positif dikali 40. Negatif dikali positif, maka hasilnya menjadi negatif. 25 dikali 40 berapa? Sama dengan 1000. Berarti 25 dikali negatif, maaf, negatif 25 dikali 40 sama dengan negatif 1000 ya. Bisa sampai sini? Alhamdulillah ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau belum bisa nanti videonya diulang-ulang kembali ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi kesimpulannya gini ya, kesimpulannya yang pertama, dalam operasi hitung campuran, apabila terdapat tanda kurung, tanda operasi hitung ya, operasi hitung di tanda kurung, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, apabila menemukan tanda operasi hitung perkalian dan penjumlahan, maka di dalam operasi hitung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan urut dari kiri. Kalau hanya dua operasi hitung, ya misalkan perkalian dan pembagian, itu juga kita kerjakan dari kiri. Tapi kalau operasi hitungnya pembagian dan penjumlahan, maka pembagian yang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau operasi hitungnya perkalian dengan pengurangan, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu ya. Bisa sampai di sini? Insya Allah bisa ya. Nah, setelah ini akan Bapak dikasih tugas, itu evaluasi, nggak usah banyak-banyak, hanya beberapa soal. Ya, nah ini soalnya. Nah, ini soalnya. Soalnya silakan kalian tulis di buku tulis matematika kalian ya, di buku tulis matematika kalian. Lalu kalian kerjakan dengan penuh hati-hati. Pak, pakai cara nggak? Pakai cara lah, disusun ke bawah ya. Maksudnya gini, bukan perkaliannya. Contoh, ada 3 operasi hitung, 5 ditambah 8 dibagi 2. 5 tambah 8 dibagi 2. Kan ada berapa operasi itu? Ada 5, ada penjumlahan, ada pembagian. Ditambah dikali 3. Pusing banget, Pak. Ulang, kebanyakan. 5 ditambah 8 dibagi 2. Ya. 5 tambah 8 dibagi 2 dikurangi 3 gitu deh. 5 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 3. Ada 3 operasi itu. Nah, berarti kan kita kerjakan dulu satu-satu operasi itu, nggak bisa langsung semua. 5 tambah 8 itu penjumlahan. Sedangkan 8 dibagi 2, mana kita kerjakan lebih dulu? Pembagian dulu. Berarti 5-nya terus di bawah. 5 ditambah 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 4 dikurangi 3 ya. Tinggal tersisa 2 operasi hitung, operasi penjumlahan dan pengurangan. 5 ditambah 4 sama dengan 9 dikurangi 3 ya, berapa? Sama dengan
6 ya. Ini contoh, ini contoh. Nah, jadi tugasnya sekali lagi, ini dia tugasnya. Kalian kerjakan di buku tulis. Kalian tulis dengan yang rapi, lalu kalian kirimkan ke Telegram Pak Bari dan ke Telegram Wira, serta jangan lupa dikasih keterangan waktu ya, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Mungkin Bapak rasa cukup sekian dulu biar kalian gak pusing ya dalam pembelajaran ini. Kalau misalkan masih belum paham, silakan kalian tanyakan ke Bu Ira atau ke Pak Bari ya. Silakan kalian tanyakan melalui telepon atau kalian boleh WA dan seterusnya ya. Tapi kalau misalkan lagi WA belum dibalas sama Pak Bari, mungkin Pak Bari masih di luar negeri ya, atau Pak Bari masih di Singapura, Pak Bari masih di Hong Kong, atau Pak Bari masih di Prancis ya, lihat Lionel Messi main bola ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.